Perumusan kebijakan pendidikan. Materi pertama yaitu hakikat formulasi kebijakan. Formulasi berarti perumusan, sedangkan kebijakan berarti rangkaian konsep dari asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya. Pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan maksud dari secara garis besar pedoman untuk manajemen dalam suatu mencapai sasaran. Yang kedua yaitu komponen formulasi kebijakan. Di sini ada beberapa komponen dari formulasi kebijakan. Yang pertama yaitu tindakan. Tindakan kebijakan adalah tindakan disengaja yang selalu dilakukan secara terorganisasi dan juga berulang, guna membentuk pola-pola tindakan tertentu, sehingga pada akhirnya akan menciptakan norma-norma yang bertindak bagi sistem kebijakan. Jika pada tahap awal tumbuhnya sistem kebijakan dan tujuan dari sistem itu, maka ditetapkanlah lebih dahulu untuk menentukan tindakan apa saja yang dilakukan guna mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu aktor. Orang atau pelaku yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan ini yang akan memberikan dukungan ataupun tuntutan serta sasaran dari kebijakan yang dihasilkan dari sistem kebijakan. Selanjutnya yaitu orientasi nilai. Proses formulasi kebijakan pada prinsip tentunya berhubungan dengan proses mengidentifikasi dan juga menganalisis nilai-nilai yang beraneka ragam, kemudian menentukan nilai-nilai yang relevan dengan kepentingan masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan akan mempunyai nilai implikasi yang baik. Selanjutnya materi ketiga yaitu proses formulasi kebijakan pendidikan. Ada 4 tahap dalam proses formulasi kebijakan pendidikan. Yang pertama yaitu perumusan masalah kebijakan. Kegiatan ini merupakan upaya untuk menentukan identitas masalah kebijakan dengan terlebih dahulu mengerti dan memahami sifat dari masalah tersebut, sehingga akan mempermudah dan menentukan sifat proses perumusan kebijakan. Selanjutnya yaitu yang kedua, penyusunan agenda pemerintah. Oleh karena masalah publik yang telah diidentifikasi begitu banyak jumlahnya, maka para pembuat keputusan akan memilih dan menentukan problem mana yang seharusnya memperoleh prioritas utama untuk memperhatikan secara serius dan aktif, sehingga biasanya agenda pemerintahan ini mempunyai sifat yang khas, lebih konkret dan terbatas jumlahnya. Yang ketiga yaitu perumusan usulan kebijakan. Ada beberapa kegiatan yang menyusun dan mengembangkan secara tindakan yang perlu dilakukan dalam memecahkan masalah. Yang pertama yaitu mengidentifikasi alternatif yang dilakukan untuk kepentingan memecahkan masalah. Yang kedua yaitu mengidentifikasi dan merumuskan alternatif. Yang kedua yaitu menilai alternatif, dan yang keempat yaitu memilih alternatif yang memuaskan. Yang keempat yaitu pengesahan kebijakan sebagai suatu proses kolektif. Pengesahan kebijakan merupakan proses penyesuaian yang menerima secara bersama dan bertahap prinsip-prinsip yang dilakukan yang diterima. Landasan utama untuk melakukan pengesahan adalah variabel-variabel sosial seperti sistem nilai masyarakat, ideologi negara, dan sistem politik dan sebagainya. Selanjutnya materi keempat yaitu aktor dalam formulasi kebijakan pendidikan. Ada beberapa aktor dalam formulasi kebijakan pendidikan, antara lain yang pertama yaitu pemerintah. Pemerintah memainkan peran penting dalam kebijakan pendidikan ini, melihat beberapa departemen dan agensi pemerintahan seperti pemerintah pendidikan atau Kementerian Pendidikan. Yang kedua yaitu parlemen. Parlemen juga memiliki peran dalam formulasi kebijakan pendidikan.
Mereka memiliki tanggung jawab untuk memeriksa dan menyetujui kebijakan pendidikan yang dikemukakan oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu lembaga penelitian. Lembaga penelitian memiliki peran dalam melakukan dasar data dan analisis untuk membantu pembuatan kebijakan pendidikan yang berkualitas. Dan yang terakhir yaitu kemasyarakatan. Masyarakat memiliki peran penting dalam formulasi kebijakan pendidikan. Mereka memiliki partisipasi dan kebutuhan terhadap sistem pemerintah dan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan.